menghadapi orang yang meremehkan kita, yang menganggap enteng gitu ya, yang tidak, siapa sih yang tidak pernah mengalami yang namanya orang mungkin sering diremeh, menganggap atau meremehkan. Di dalam kehidupan saya pribadi, yang saya lakukan ketika orang meremehkan saya ya adalah, satu, jangan marah, tetap tersenyum. Ya memang banyak ya mungkin orang yang mungkin di depan kita baik, di belakang kita ternyata. Dan bahkan temen-temen yang aku udah tahu, mereka tuh di belakang ngegosipin aku parah banget. Pas ketemu tuh yang kayak, Rini, aku sampai kayak, buset, ini kan ngomongin gue sampai kayak apa. Tapi kalau di depan, Satu, kita nggak usah marah, tetap kita kasih dia keramahan dari diri kita. Janganlah balas kejahatan dengan perbuatan jahat lagi, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, ya kan. Yang kedua, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang lebih dari dia gitu. Tetap rendah hati tentunya, ya kan. Kita tunjukkan bahwa kita punya lebih punya prestasi dari dia, ya kan. Kita lebih belajar, ya kan. Seperti contoh, saya suka belajar otodidak bahasa Jepang dan juga bahasa Inggris. Saya sebenarnya orang yang malas belajar, tapi mungkin karena saya suka bahasa Inggris dan juga bahasa Jepang, justru saya bahas selama saya di negeri Taiwan ini. Saya nggak suka bahasa Mandarin, ya kan. Maka itu bahasa Mandarin sehari-hari yang sehari-hari sering saya dengar mungkin saya bisa, tetapi untuk yang umum gitu, yang sering dibicarakan di TV-TV saya nggak ngerti. Tapi kalau untuk keseharian saya bisa gitu. Maka itu kalau untuk bahasa Inggris saya otodidak. Jadi ketik saya nggak aktif, tapi saya mungkin pasif. Ketika orang bicara mungkin saya mengerti, ya kan, tetapi nggak conversation saya dan juga grammar saya nggak bagus. Tapi ketika orang bicara saya mengerti gitu. Terus juga bahasa Jepang, karena saya pernah di Jepang, jadi setidaknya ketika ada lawan bicara, teman saya yang di sini, yang maksudnya orang Taiwan yang bisa bahasa Jepang, saya bisa mengerti gitu. Sehingga ketika ada teman yang meremehkan saya, ketika saya bicara bahasa Inggris dengan tamu, terus juga bahasa Jepang dengan teman saya yang orang Taiwan, teman saya itu kan otomatis dia tahu, tapi tidak dengan saya bisa sedikit bahasa Inggris dan bahasa saya, bukan sebagai kesombongan buat saya gitu, tetapi hanya sebagai saya ingin menunjukkan bahwa orang yang meremehkan saya, ya kan, ternyata ketika ada tamu, buktinya ketika ada tamu orang bule itu, ternyata dia nggak bisa, tapi dia merasa ini gue paling gitu loh. Tapi ini bukan suatu kesombongan buat saya, tetapi saya lo bisa, tapi hanya ingin tidak, bukan orang yang meremehkan saya ternyata tidak lebih dari saya gitu. Nah, terus yang ketiga yang saya lakukan adalah saya menjaga jarak lah gitu dengan orang tersebut. Untuk apa gitu? Untuk apa saya dekat dengan orang, ternyata di depan saya manis, kenapa di belakang ibaratnya menjelek-jelekan saya dan meremehkan saya gitu. Tapi saya kembali lagi kepada pribadi saya sendiri, bahwa saya tidak memandang remeh dia, saya tidak memandang rendah dia. Justru saya baik di depan maupun di belakang. Saya tetap ingin baik kepada orang tersebut. Saya tidak ingin menjelekkan, baik di depan saya suka, baik saya suka apapun tidak suka, saya tidak ingin, selalu ingin saya menunjukkan niat baik saya bahwa saya tidak ingin tidak suka sama orang tersebut walaupun dia meremehkan saya, ya kan. Maka itu saya ingin membahasnya di dalam di
menurut Alkitab ya. Jadi 5 ayat Alkitab, jika kita direndahkan, apa yang harus kita lakukan. Dan saya selalu selalu membalikan lagi ke dalam diri saya. Kalau saya meremehkan orang, otomatis ketika kita meremehkan orang itu akan berbalik kepada diri kita sendiri, ya kan. Maka itu saya selalu melihat dari sisi menurut Alkitab ya. Nih di dalam 1 Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang lain. Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Itu dalam Amsal 29 ayat 23. Dan selanjutnya Yesaya 5 ayat 15, maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, orang-orang sombong akan direndahkan. Lalu yang ketiga, Amsal 18 ayat 12, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan yang keempat, Matius 23 ayat 12, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan yang terakhir yaitu Matius 18 ayat 4, sedang barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil, ini dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Jadi ketika kita direndahkan orang lain, ketika orang lain menganggap kita meremehkan kita, ya kan, yang pertama harus kita lakukan adalah kita tentunya introspeksi diri, yaitu kalau kita meremehkan orang lain, itu juga akan berbalik kepada diri kita. Dan untuk kita agar supaya orang lain itu kita gimana menghadapinya. Yang pertama itu satu, kita tetap baik kepada orang tersebut, kita jangan marah, tetap kita menunjukkan keramahan kita, tapi keramahan kita itu bukan hanya di depan dia, tetapi baik di belakang maupun di depan, hati kita tetap ramah kepada orang tersebut. Yang kedua, jangan terlalu dekat dengan orang tersebut, yaitu jaga jarak ya kan, namun kita tetap kita baik. Terus yang selanjutnya adalah kita jadikan satu pedoman, yaitu Alkitab. Buat saya pribadi, Alkitab menjadi kekuatan kita. Jadi ketika kita mulai emosi, kita harus lebih baik diam. Jangan ketika kita marah kita harus diam, ya kan. Seperti yang saya pernah di konten yang di video yang satu, jangan bicara ketika marah, ya kan. Ketika kita merasa direndahkan, diremehkan orang, ya jangan marah. Nah, sebagai orang Kristen, ya kan, sebagai orang Kristen yang ingin ini juga sebagai kehidupan orang Kristen, ya kan, akan selalu mengalami pengaruh dalam kehidupan. Sebagai orang Kristen akan selalu mengalami pengaruh di dalam kehidupannya, ya kan, pengaruh terhadap lingkungan, ya kan. Karena biar bagaimanapun apa yang tertulis di dalam Alkitab itu akan kita alami. Karena sebagai orang Kristen memang harus menjadi pelaku firman. Apa yang Alkitab tulis harus kita mau mengalaminya, ya gitu. Seperti di dalam Matius 10 ayat 22, kamu akan dibenci oleh semua orang
oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahan akan selamat, ya kan. Apalagi kedatangan Tuhan Yesus kan udah semakin dekat, ya kan. Mungkin menurut orang-orang dunia berkata, mana tahu kapan Tuhan Yesus mau datang, nggak ada yang tahu. Tetapi sebagai orang Kristen kita dikasih Allah kasih tanda-tanda gitu. Kapan dia mau datang, kita kasih tanda, ya kan. Ya, sebagai orang Kristen yang yang sudah mendapat karunia keselamatan dari Tuhan, ya kan. Tentunya kita dapat pengajaran dari para hamba Tuhan. Apa sih tanda-tanda orang kedatangan Tuhan Yesus itu tuh, tanda-tandanya dikasih alamatnya sudah pasti, dikasih pembelajaran oleh para hamba Tuhan, ya kan. Nah, oleh kan dalam Matius 10 ayat 22, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, dan siapa yang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan. Itu dalam Matius 10 ayat 22. Terus ketika kita mengalami orang menghina kita atau diremehkan orang, kita ya itu jangan marah, ya kita tentunya tetap memiliki iman yang teguh dan menyambut indah hinaan itu gitu sepertinya ya. Seperti di dalam Lukas 6 ayat 22, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Nah, jadi berbahagia akan iman kita jika kamu orang percaya, sudah pasti orang banyak akan mulai menjatuhkanmu. Itu akan terjadi loh ya terhadap diri kita. Orang akan mengucilkan kita, akan menghina. Yang tiba-tiba tadinya baik menjadi tiba-tiba kok sama kita sepertinya nggak baik gitu. Kok yang tadinya ramah jadi nggak ramah. Itu tuh semua akan kita alami gitu. Hanya bagaimana kita merespon hati kita ketika menghadapi orang tersebut tuh gimana gitu. Terus yang kedua, yang itu adalah jangan menyimpan perkataan orang yang meremehkan kita dan menghina kita dalam hati. Itu tertulis dalam Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemoohan. Nah, terus kadang-kadang ya ketika mungkin saya pun mengalami, ya kan, ketika orang ketika kita mendengar hinaan orang, ya kan, terus kita perkataan orang itu sangat memukul perasaan kita, hati kita, ya kan. Nah, kita harus cobalah untuk disaring, difilter ya omongan dia. Jangan langsung merasa sakit hati gitu. Karena di dalam Amsal 12 ayat 16 itu dikatakan bodoh orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Tetapi orang yang mengabaikan cemoohan itu orang disebut orang bijak. Jadi jangan kita langsung merasa sakit hati ketika mendengar perkataan orang yang menusuk perasaan kita, tetapi filterlah perkataan orang itu dan abaikan cemoohan orang, abaikan perkataan orang yang menghina kita, dan itu disebut orang yang bijak. Jadi abaikanlah perkataan orang-orang yang menjatuhkan, tidak perlu menganggap perkataan orang tersebut. Yang kedua, berdoa dan bersyukur. Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dan mengucap syukur. Kita tetap mengucap syukur, ya kan. Ketika kita orang menghina kita, ketika orang meremehkan kita, tetap mengucap syukur. Tetap berjaga-jaga hati kita, ya kan. Supaya mulut kita pun jangan berkata kelepasan gitu yang akan menyakiti hati orang. Terus apa yang harus dilakukan? Mengampuni orang tersebut. Di
Di dalam Efesus 4 ayat 32 tertulis, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya kan? Tuhan Yesus sangat mengampuni orang yang berdosa kepadanya, ya kan? Tuhan Yesus itu tuh amat maha pengampun. Jadi yang Tuhan Yesus inginkan adalah kita juga seperti Dia yang selalu mengampuni kesalahan orang lain, yang tidak menyimpan dendam kepada sesama kita, yang meremehkan kita, yang menghina kita. Ketika kita dendam, Alkitab tidak membenarkan loh orang yang memiliki sifat dendam, ya kan? Abaikan perkataan orang, abaikan orang yang menjelek-jelekan kita, abaikan orang-orang yang sudah menghina kita, menjelek-jelekan kita di belakang kita. Padahal sebenarnya kita tidak demikian, ya kan? Belum tentu kita tidak pernah menjelekkan orang tersebut, tetapi orang itu selalu menjelekkan kita sehingga seakan-akan ingin mengadu domba kita gitu, menjadi ular kepala dua. Abaikan dan ampuni orang yang seperti itu. Terus di dalam Roma 5 ayat 3-5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oke, saya rasa gitu aja sharing dari saya, apa yang saya alami, ya kan? Ketika orang meremehkan kita, ketika orang menghina kita, yaitu satu, jangan marah, tetap mengasihi, terus juga mengampuni, jangan langsung menyatakan hati kita sakit hati kepada omongan orang. Lalu yang selanjutnya, kita nggak apa-apa jaga jarak orang tersebut, ya kan, jaga jarak supaya apa, tujuannya adalah supaya kita tetap kesannya memiliki hati yang tetap kesannya baik gitulah. Walaupun mungkin memang sudah waktunya mungkin ya orang Kristen mengalami apa yang ditulis di dalam Alkitab itu, kamu akan dibenci oleh karena namaku, dan siapa yang bertahan pada kesudahan akan selamat. Jadi tetap Alkitab menjadi pedoman buat hidup kita, karena seluruh isi Alkitab itu menyangkut sifat kita, keburukan kita, kebaikan kita, semua itu ada di dalam Alkitab Injil kehidupan. Saya rasa gitu aja sharing dari saya. Kiranya jika ada teman-teman yang juga mengalami seperti saya, kiranya bisa menjadi acuan, ya kan, supaya kita juga bisa bisa menghadapinya gitu. Yang terutama adalah tetap mengampuni, tetap kita balas kejahatan dengan kebaikan. Saya kira itu aja dari saya. Jangan lupa di like, di share, di subscribe, dan juga di share yang banyak ya. Pokoknya subscribe deh ya, subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di konten saya selanjutnya. Salam Pepe Cooking, bye bye.